Shalom. Beberapa tahun yang lalu ada lagu yang bagus sekali, ya, judulnya Sejauh Timur dari Barat. Ini lagu menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita perlu ingat bahwa God is good, ya, all the time. Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Dan salah satu kebenaran dasar yang perlu kita pegang, kita ingat senantiasa adalah kebenaran yang disampaikan lewat lagu ini, ya, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri
beberapa tahun yang lalu lagu ini sangat memberkati ya bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang pernah mungkin tahu eh, pelayanan para jangkis ya istilahnya, para pecandu narkoba yang pada masa itu sebenarnya sudah dianggap jangkis tuh ya kayak apa ya, ya sampah gitu, artinya secara medis sulit untuk dipulihkan ya. Saya pernah dengar bahkan di satu negara itu sudah dibuat semacam lokalisasi ya untuk mereka yang terikat drugs ini ya, karena untuk sembuh udah sulit, jadi ya udah istilahnya sudah kamu di situ aja kamu pakai ya sampai kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata banyak dari mereka yang dipulihkan ya karena kasih dan kuasa Tuhan. Mereka tidak hanya sembuh ya, pulih, walaupun setelah itu tentu ada perjalanan bersama Tuhan yang tidak boleh diabaikan ya. Lalu mereka mulai melayani Tuhan, dan lagu ini ketika sebagian orang itu menyanyikan lagu ini betul-betul dinyanyikan keluar dari hati mereka ya. Karena mereka betul-betul merasakan pengampunan yang Tuhan berikan itu memulihkan mereka. Kalau kita ingat ada cerita di Alkitab tentang dua orang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu minta bagian hartanya dari bapaknya, dan kemudian dia pergi, dia menghabiskan bagiannya itu berfoya-foya sehingga akhirnya habis ya. Waktu habis sudah nggak punya apa-apa lagi, dia cari kerja untuk bisa makan. Dan pekerjaan yang dia peroleh cuma untuk menjadi penjaga babi ya. Itu penghinaan luar biasa ya, karena pada tradisi orang Israel kan babi itu adalah binatang haram ya. Nah, sekarang disuruh menjaga binatang yang bagi mereka itu haram ya. Kemudian dia lapar, dia ingin makan, dia mau makan makanan babi ya. Tapi nggak boleh ya, nggak dikasih. Lalu dia ingat bagaimana di rumah bapaknya tuh karyawan bapaknya makanannya berlimpah ya. Sementara dia sendiri kelaparan dan dia mau makan makanan babi pun gak dikasih. Lalu dia sadar akan kesalahan dia, dan dia memutuskan untuk balik kepada bapaknya. Dia sadar dia nggak pantas disebut anak lagi ya, cukup kerja menjadi pegawai di bapaknya yang paling rendah, yang penting lebih terjamin. Dan waktu dia memutuskan itu, dia balik, dia berjalan balik, dan bapaknya sudah lihat dari jauh ya. Ada hamba Tuhan yang pernah khotbahkan kisah ini, dan dia cerita bahwa ketika si bungsu ini pergi, dikatakan pergi ke negeri yang jauh, tapi sebenarnya itu secara fisik nggak terlalu jauh, cuma memang terpisah. Jadi ada gambaran bapaknya tuh setiap hari melihat ya kapan anaknya balik gitu. Dan ketika dia lihat anaknya itu balik, dia langsung tahu itu anaknya. Ya, dia lari menyongsong anaknya itu, memeluknya ya. Beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya ke New York ya, lalu saya naik ferry ya, saya lihat bukan New York, San Francisco ya. Kemudian saya naik ferry, saya lihat Golden Gate itu, lalu saya lihat penjara Alcatraz ya, pulaunya itu. Memang nggak mampir di situ, cuma kami lewat. Lalu saya ingat satu cerita yang pernah saya baca, kalau nggak salah penjahat Al Capone ya, atau ya satu gangster di Amerika yang ditangkap dan ditawan di penjara di Alcatraz itu ya. Dan diceritakan di penjara itu para tawanan hanya bisa melihat gemerlapnya kota San Francisco dari kejauhan ya. Mereka hanya bisa melihat itu dan mendambakan kebebasan ya, untuk bisa berada keluar dari penjara Alcatraz itu. Jadi waktu saya baca kisah, merenungkan lagi kisah anak bungsu yang terhilang itu, saya ingat itu ya, cerita penjahat yang ada di Alcatraz kemudian melihat
San Francisco dengan kemewahan lampu-lampu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Jauh tapi ya nggak jauh juga. Tapi waktu si anak bungsu ini balik, bapaknya lihat dan bapaknya sambut, bapaknya peluk. Ya, anak bungsunya ini bilang, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang pegawaimu, ya, hambamu." Ya, anaknya belum selesai ngomong, bapaknya langsung panggil para pelayan-pelayannya, "Ayo, kasih dia, ganti pakaian dia, ya. Kenakan kasut kembali, ya, dikenakan cincin lagi, dipulihkan. Ini anakku sudah hilang tapi sudah kembali lagi. Anakku sudah mati, sudah bangkit lagi. Ayo kita buat pesta." Ya. Nah, ini gambaran yang cukup jelas ya dilukiskan lewat lagu ini ya, "Sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku," ya, dikatakan di situ. "Tiada kau ingat lagi pelanggaranku." Nah, kalau kita mengukur jauhnya timur dari barat, ya nggak akan ketemu. Ya. Nah, timur dan barat itu bertolak belakang. Dan Daud katakan ini di Mazmur 103 ayat 12. Ya, ini luar biasa ya. Daud memang orang yang pada zamannya itu dia banyak menerima pewahyuan dari Tuhan tentang kasih Tuhan. Dia yang tulis ini. Mazmur 103 ayat 12. Ya, dia berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Ya. Kita punya pelanggaran, tapi itu dijauhkan oleh Tuhan, tidak dilihatnya. Coba renungkan ya, renungkan firman Tuhan. Ini yang ngomong Daud di Perjanjian Lama. Ya. Dan dia sudah nyatakan itu. Apa yang sekarang kita alami di Perjanjian Baru yang Yesus buat itu. Ya, zaman Perjanjian Lama itu imam besar mesti setahun sekali datang membereskan dosa-dosa umatnya. Tapi di Perjanjian Baru dikatakan Yesus itu imam besar yang sekali dia persembahkan dirinya sebagai korban dan it is done, ya, selesai. Dan kita yang menerima Yesus, percaya pada apa yang dia lakukan, firman Tuhan berkata kita dibenarkan, kita mengalami justification, ya. Lalu bait kedua dikatakan, "Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku." Tahu tubir laut itu ya, itu bagian laut yang paling dalam. Ada beberapa kisah nyata mengenai kapal selam, ya, yang tenggelam ya. Dulu saya pikir kapal selam itu wah bisa nyelam, dia bisa naik lagi ya. Tapi ternyata kalau ada kerusakan begitu rupa, maka kapal yang beratnya sekian ton itu ya, mungkin ratusan ton, saya nggak tahu ya, apakah sampai ribuan ton yang gede-gede itu ya, dia nggak tenggelam, nggak bisa naik lagi. Dan kalau dia tenggelam pada kedalaman tertentu, nggak ada yang bisa mengangkatnya ya. Nah, salah satu bagian laut yang dalam itu ya, ada yang namanya palung laut ya, saya kurang begitu ingat apa saja ya, tapi tubir laut termasuk bagian laut yang dalam ya. Coba cek di Google ya, kadang-kadang tuh ada satu gambaran, saya pernah dikirimkan semacam video begitu yang menunjukkan kehidupan ya, dari permukaan laut lalu kedalaman 5 meter, 10 meter, lalu 50 meter, 100 meter, ya, makin dalam tuh makin gelap dan makin sedikit makhluk yang bisa hidup di sana. Gelap sekali dan tekanannya sangat besar. Bahkan kapal selam yang paling canggih pun nggak bisa, sampai saat ini belum bisa mencapai ke kedalaman yang sangat dalam sampai tak mungkin ribuan meter ya. Bisa pecah gitu. Nah, dikatakan ke dalam tubir laut Tuhan melemparkan dosa kita. Jadi saking dalamnya itu nggak bisa diangkat lagi. Dikatakan tiada kau perhitungkan kesalahanku. Ini grace ya. Ini mercy, kemurahan. Kamu mestinya salah, tapi dosamu sudah kubuang ke dalam tubir laut. Aku nggak perhitungkan lagi itu kesalahanmu. Wow.
Saya punya pengalaman yang sampai sekarang itu saya nggak lupa ya. Ketika saya kelas 2 SMP, eh, ada satu guru ya. Sebenarnya beberapa kali saya mengalami hal seperti itu ya. Ada yang namanya favor ya. Guru ini nggak ada hubungan keluarga, sukunya juga beda. Tapi entah bagaimana, satu ketika saya punya ulangan apa ya, itu nilai jelek. Dan dia wali kelas waktu itu ya. Dan ketika dalam pelajaran, sedang ada pelajaran di kelas itu, kami dikasih tugas sedang mencatat, lalu dia panggil satu-satu murid ke depan ya. Ada beberapa tugas. Dan ketika saya dipanggil, dia ngomong sama saya, kamu ujian kamu kok jelek waktu itu, katanya. Oh iya ya Bu ya, saya bilang. Ayo belajar ya. Saya nggak masukkan kok nilainya itu. Waduh, bayangkan gitu ya. Sebenarnya itu kan nggak adil gitu ya. Itu unfair sebenarnya. Tapi itu saya mengalami dulu yang baru sekarang saya ingat, itu namanya favor. Sebenarnya kesalahan saya itu, ya ujian saya nggak belajar dengan baik, tapi dia bilang saya nggak perhitungkan itu. Kamu belajar lagi ya, nanti nilai yang bagus itu yang saya ambil gitu. Ya. Waktu saya kuliah juga saya mengalami seperti itu. Ya, ada dosen saya, pembimbing saya orang pinter, nggak ada hubungan keluarga, ya kepercayaan juga beda, tapi ada favor yang membuat dia seperti apa ya istilahnya, membuat kami istimewa, saya dengan teman saya. Jadi ketika akhirnya kami lulus sidang sarjana dan minggu depannya wisuda, karena dia dekan ya, dia salamin kami semua, dia dengan ketua jurusan. Dan waktu dia salamin saya, waktu saya dipanggil namanya gitu ya, saya ingat gitu, Yakub selamat ya, waduh. Karena saya ingat bagaimana ada hal-hal yang saya tahu dalam tugas akhir saya itu nggak sempurna, tapi dia nggak perhitungkan itu. Ya, dia kasih pertanyaan untuk saya jawab, untuk teman saya jawab. Ya, untuk kami jawab, kami di ujian terpisah ya, tapi pertanyaannya itu sama dan dia tahu pasti bahwa kami pasti bisa. Karena semalamnya sebelum kami sidang dia sudah kasih tahu, ini pelajari ya. Ada favor ya. Tuhan bisa buat itu ya. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat kita nggak cukup pantas menerima itu semua. Yesaya 43:25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Ya. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, referen lagu ini berkata, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Nah, Daud punya hati seperti itu ya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saya ketemu gambar ini ya. Salib Yesus itu memisahkan dosa kita seperti barat dengan timur ya, west dan east ya. So far has he removed my sins from me. Ya, begitu jauh dia memisahkan dosa-dosaku daripadaku. Ya. Seperti barat dengan timur. Nah, itu yang disebut dengan justification ya, dibenarkan, pembenaran. Mazmur 103 ini ya. Kalau kita baca dari ayat 1 itu bagus sekali ya. Tapi saya tunjukkan di sini beberapa ayat ya. Misalnya ayat 3 nih. Ayat 3 dan ayat 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Lalu ayat 10 dan ayat 11, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Nah, ini yang namanya kemurahan. Ya, mestinya kita menerima penghukuman karena dosa kita, tapi kita tidak menerima itu. Itu kemurahan, mercy. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita pelajari Mazmur 103 ini, ada beberapa hal yang Daud tulis ya. Sangat menarik ya, butuh waktu untuk membaca satu persatu. Tapi ayat 3 dan ayat 4 ini saya mau tekankan sekali lagi ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Seringkali kalau kita berdoa, ya, misalnya kita sakit, ya, kita mau sembuh, maka salah satu yang menghalangi doa kita bukan hanya soal kesembuhan, ya, tapi juga soal yang lain adalah tertuduh, ya, perasaan tertuduh, condemnation. Kita merasa dosa-dosa kita begitu banyak. Tiba-tiba kita ingat kita nggak setia baca Alkitab, kita nggak setia pelayanan, kita nggak setia mengembalikan persepuluhan, kita nggak setia menolong orang lain. Itu begitu banyak sampai akhirnya kita menghukum diri kita sendiri. Kita berkata, ya memang saya nggak pantas. Jadi kita nggak punya keberanian untuk meminta dari Tuhan, untuk meminta kesembuhan, untuk meminta berkat, karena kita merasa memang kita tidak layak. Dan memang kita nggak layak. Di perjanjian baru khususnya, kelayakan kita itu hanya karena darah Yesus, bukan karena yang lain. Karena kita dilayakkan oleh darah Yesus, karena kita percaya pada Dia, firman Tuhan berkata kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nature kita berubah. Kita menjadi orang yang penurut kepada Tuhan. Roh kita, ya, mengalami justification. Nah, tapi jangan lupa kita adalah makhluk roh, kita punya jiwa, dan kita tinggal dalam tubuh. Nah, jiwa kita ini selama hidup kita yang mengalami yang disebut sanctification, penyucian, disempurnakan. Tapi kelayakan kita itu karena roh kita sudah lahir baru. Yohanes 4 berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang sudah lahir baru itulah yang membuat kita bisa menyembah Dia, bukan perbuatan baik kita. Nah, karena roh ini sudah lahir baru, maka roh ini punya kecenderungan untuk selalu mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Memang masih jatuh bangun karena jiwa kita itu masih sedang dalam proses penyucian. Kita nggak bisa bandingkan seorang anak yang sedang belajar jalan, sedang belajar berkata-kata, sedang masuk sekolah di playgroup atau di TK, dengan seorang anak remaja yang sudah kelas 5, 6 SD, atau sudah kelas 2 SMP, atau sudah SMA, sudah menjadi seorang pemuda atau pemudi, sudah kuliah. Sama anak-anak karena ada orang tuanya, tapi usianya berbeda, kematangannya berbeda, emosinya berbeda. Tapi bagi orang tua mereka, anak-anak ini adalah anak. Statusnya anak. Yang namanya warisan itu turun dari orang tua kepada anak. Entah anaknya itu bandel apa enggak, tapi warisannya turun. Tapi bagaimana anak-anak tersebut bisa menggunakan warisannya itu dengan baik, sehingga bermanfaat, malah bisa berlipat ganda, bisa lebih sukses, lebih makmur dari orang tuanya, itu tergantung anak-anak tersebut mau belajar, mau dididik, mengikuti pelatihan, dan kemudian hidup dalam hal-hal yang benar. Sehingga apa yang orang tuanya wariskan bisa berkembang lebih besar lagi. Kalau kita lihat televisi, ya, salah satu hamba Tuhan namanya Joel Osteen. Joel Osteen itu bapaknya namanya John Osteen. Nah, kalau lihat di YouTube, ya, masih ada rekaman-rekaman khotbahnya. John Osteen ini salah satu pengkhotbah yang mengajarkan mengenai iman. Ya, istrinya pernah sakit kanker, ya, doain sembuh, ya. John Osteen juga doain orang sembuh. Dia bicara mengenai iman. Nah, kalau kita pelajari John Osteen, hidupnya juga nggak sempurna, ya. Ada masa dia merasa panggilan Tuhan itu rasanya nggak pantas buat dia. Kayaknya dia bukan orang yang cocok, dia merasa nggak layak. Tapi Tuhan pulihkan dia, kemudian dia membangun pelayanan yang besar, ya. Lalu Joel Osteen, ya, anaknya John Osteen ini merasa juga
dia bukan orang yang cocok untuk pelayanan. Tapi saya kurang tahu persisnya kapan, tapi akhirnya dia mengerti bahwa dialah yang Tuhan pakai untuk meneruskan pelayanan yang orang tuanya wariskan. Dan pelayanannya menjadi lebih besar daripada John Osteen. Kalau lihat Joel Osteen ya, walaupun panggilannya mungkin beda. John Osteen itu khotbah mengenai iman. Nah, saudara suka belajar mengenai iman, coba dengar salah satu hamba Tuhan yang bicara tentang iman, yaitu John Osteen. Tapi kalau Joel Osteen ya lebih banyak bicara membangkitkan semangat. Dia seperti seorang encourager ya, orang yang memberi semangat. Jadi kalau saudara letih, lesu ya, dengar dia khotbah, dia selalu memberi harapan ya. Nah, kadang-kadang orang suka berpikir kok khotbahnya bagus-bagus terus ya. Memang panggilannya di situ. Ada lagi yang panggilannya beda ya, menyadarkan akan kesalahan kita, kadang-kadang agak keras ya. Itu masing-masing hamba Tuhan punya panggilan ya, sama seperti kita kuliah. Kalau pelajaran bahasa Inggris ya dosen bahasa Inggris yang ngajar. Dia memang spesialisasinya di sana. Nanti kalau kita mau belajar matematika ya dosen matematika yang ngajar. Dosen matematik ini mungkin bisa bahasa Inggris, tapi kemampuan atau skill dia yang dipakai untuk mengajar adalah kemampuan ngajar matematik, karena dia dosen matematik. Nanti ada dosen fisika, dia ngajar fisika. Itu spesialisasinya, memperlengkapi kita. Ya, kita waktu kita masih baru lahir baru ya, mungkin ya pendeta kita ngomong dari A sampai Z itu lebih dari cukup buat kita. Tapi waktu kita mulai bertumbuh ya, kita akan melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kita bisa pelajari dari hamba-hamba Tuhan lain tanpa mengabaikan gembala kita atau pendeta yang telah menolong kita yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi ada spesialisasi yang dia nggak ada. Dan Tuhan pakai orang lain ya untuk memperlengkapi kita. Tapi hal paling dasar yang perlu kita ingat adalah apa yang disampaikan oleh lagu ini, sejauh timur dari barat. Coba kalau saat ini ada hal-hal yang rasanya kita naikkan, kita belum dapat ya. Mungkin salah satunya ini, perasaan tertuduh ya. Kalau teman-teman ya, Bapak, Ibu merasakan letih, lesu, ya, saya juga pernah ngalami ya, bukan ini. Abraham mengalami seperti itu, Daud ngalami seperti itu. Bahkan Yesus pun kalau kita baca di Alkitab, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah letih, dia pernah takut juga waktu di taman di Getsemani. Tapi satu hal, dia nggak pernah sakit, ya, dia nggak pernah masuk angin gitu, ya, karena memang dosa nggak bisa menyentuh dia hidup dalam ketaatan. Itu sebabnya di Mazmur 103 ini, ayat 3 dan 4, Daud bilang, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, lalu disebutkan lagi, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, jadi seringkali penyakit itu nempel karena kesadaran kita akan dosa itu masih ada. Maksudnya nempel terus, kita tertuduh. Kita perlu sadar bahwa dia sudah mengampuni. Kita sudah diterima ya sebagai orang yang dibenarkan. Nah, itu menolong iman kita bisa bangkit dan percaya bahwa memang kesembuhan dia sediakan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu surat Petrus ya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang Tuhan itu baik ya, sangat baik. God is love. Ingat baik-baik, itu surat Yohanes. Allah adalah kasih. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata juga, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita bisa berkata, God is good all the time. My God is good all the time. Amin.